Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Teman-teman sekalian, jangan takut berkata ya jika itu adalah benar, dan jangan takut pula berkata tidak jika itu tidak benar atau salah. Kebenaran adalah sebuah persepsi. Nah, bagaimana kita menyikapi sebagai seorang individu berkenaan satu permasalahan, satu pernyataan, ketika apa yang dikatakan oleh seseorang itu menjadi satu kebenaran. Nah, kebenaran itu belum tentu kebenaran yang majemuk atau kebenaran yang menyeluruh. Namun kebenaran itu adalah subjektivitas setiap individu. Di dunia ini, dalam kehidupan kita dikasih banyak pilihan, ya. Dikasih banyak pilihan, kita bisa miskin, bisa kaya, ya. Kita bisa sehat, bisa sakit. Kita bisa punya mobil mewah, bisa tidak punya sama sekali. Kita bisa punya rumah mewah dan bisa juga tidak punya rumah sama sekali. Nah, pilihan-pilihan itu tergantung kepada kita. Bagaimana kita menyikapi dalam kehidupan ini? Apakah kita ingin, apa kita mau? Misalnya kita inginkan punya rumah, kita menginginkan punya kendaraan, kita menginginkan punya pekerjaan. Nah, itu pilihan-pilihan di dalam hidup ini. Namun tidak semuanya pilihan-pilihan itu terbaik buat kita, teman. Tidak semuanya yang ditampilkan atau yang diberikan pilihan itu kepada kita itu adalah yang terbaik. Misalnya, belum tentu kita bisa mengelola keuangan atau harta yang banyak karena kita tidak memiliki ilmu itu. Nah, apabila kita dikasih cobaan atau kita dikasih kesempatan itu dan kita ambil, belum tentu itu menjadi kemaslahatan diri kita. Belum tentu itu menjadi kebaikan diri kita. Maka pilihan-pilihan itu tergantung bagaimana kita mengelolanya. Ya. Kalau seandainya kita menginginkan satu hal yang sebenarnya kita tidak bisa menjalankan hal tersebut, buat apa? Ya. Kita menginginkan rumah gedung misalnya, tapi kita nggak bisa mengelolanya, buat apa? Kita menginginkan harta yang banyak, tapi kita nggak bisa mengelolanya, buat apa? Dan itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, jadi di dalam kehidupan ini pilihan-pilihan itu banyak sekali. Seperti saya katakan di awal bahwa katakan ya jika itu benar menurut kita, dan katakan tidak jika itu tidak benar menurut kita. Kebenaran dan ketidakbenaran sebuah subjektivitas. Maka ketika kita dikasih pilihan-pilihan itu, apakah itu benar buat kita? Kitalah yang bisa merasakannya. Kitalah yang bisa menikmatinya. Kitalah yang bisa mengatakan ya atau tidak dalam pilihan-pilihan itu. Nah, saya merasa bahwa terkadang kita tidak lagi memikirkan bahwa apakah itu baik buat kita atau itu menjadi satu permasalahan buat kita, baik itu saat ini maupun ke depan ketika pilihan itu udah kita ambil. Coba teman-teman bayangin, ya, kita ini misalnya tidaklah layak menjadi seorang pemimpin, tetapi kita memaksakan diri seakan-akan di dalam pikiran kita, di dalam bisikan-bisikan lingkaran kita, ya, kita memaksakan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Misalnya memimpin dalam satu pimpinan politik, ya, bisa itu bupati, gubernur, bahkan presiden. Nah, jika itu tidaklah baik buat kita, tidaklah tidaklah bermanfaat buat kita, tidaklah pas buat kita, jangan coba-coba, teman-teman. Karena itu mempertaruhkan pertama diri kita dan orang lain. Untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh coba-coba untuk mengambil satu tindakan bahwa kita ingin menjadi pemimpin itu, kita nggak boleh coba-coba. Ya, perkara namanya politik ini bukan coba-coba. Nah, ini harus ada pilihan-pilihan di dalam itu. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin mengambil pilihan itu di dalam hidup teman-teman, ya, diseriusin, dipelajarin. Namun dalam perjalanan pembelajaran politiknya untuk sampai kepada satu puncak yang namanya kepemimpinan itu, jika itu tidak dapat kita laksanakan, kita tidak dapat memberikan satu kemanfaatan kepada diri kita dan orang lain, ngapain kita teruskan?
Untuk apa? Show off bahwa kita adalah seorang calon. Buat apa? Jangan, teman-teman. Jadi hidup itu adalah pilihan-pilihan, ya. Seperti saya ya sering saya sampaikan kepada teman-teman melalui video-video saya sebelumnya. Ya, kalau memang kita punya niatan untuk membangun satu perusahaan dan kita mampu, ya udah, itulah pilihan kita, ya. Kalau kita menjadi pegawai negeri misalnya, dalam perjalanan hidup kita, ya itu udah menjadi hal yang terbaik buat kita, itulah pilihan kita. Semua ini tidak bisa kita rangkul, tidak bisa kita ambil semuanya buat kemampuan kita seakan-akan kita bisa melakukan apapun, ya. Kita bisa melakukan seni, kita bisa melakukan politik, kita bisa melakukan bisnis, kita bisa melakukan. Kita bukan manusia Superman kalau dalam film-film hero gitu, ya. Kita bukan. Kita manusia normal yang memiliki kemampuan sesuai dengan takarannya. Setiap orang berbeda-beda, ya. Untuk mencoba boleh. Kenapa kita tidak bisa mengambil satu keputusan terkadang? Karena ambigu itu. Kita dikasih dua pilihan yang sangat sulit. Misalnya, you mau jadi pimpinan perusahaan atau memimpin politik. Nah, dengan berbagai konsekuensinya, kita harus mempelajari dan background kita ini apa gitu loh. Kita boleh, ya, menerima apapun misalnya masukan. Namun yang menjadi pilihan kita itu harus kita seleksi. Apa yang harus kita jalankan? Apa yang harus kita utamakan gitu, ya. Tidak mungkin semua yang ditawarkan kepada kita itu kita ambil, ya. Nah, misalnya kita dikasih pilihan-pilihan, ya. Misalnya ada pimpinan perusahaan dan pimpinan politik. Kita pilih yang mana gitu kan. Nah, sesuai dengan apa yang kita pikirkan selama ini, misalnya kita menjadi satu tujuan kita itu apa? Misalnya kita menjadi seorang pimpinan politik, apa menjadi pengusaha? Background kita apa? Ya, kedua-duanya nggak mungkin kita ambil secara bersamaan, teman-teman. Ya, seperti saya katakan tadi, kita bukan manusia hero. Kita bisa melakukan apapun, nggak bisa, ya. Nah, jadi dalam kehidupan ini pilihan-pilihan itu tersedia, tergantung kita memilih yang mana sesuai dengan keminatan kita. Ini udah tersajikan semuanya. Jadi pegawai, jadi petani, jadi buruh, ya. Dengan profesi-profesi yang lainnya misalnya, ya. Jadi pengusaha, jadi pebisnis, ya. Kemudian jadi politisi, jadi senator misalnya. Banyak pilihan-pilihan itu, ya, tergantung kita minatnya yang mana. Nah, fokuskan teman-teman pada satu titik. Kita mau yang mana, ya. Misalnya kita tadi maunya ya udah kita bisnis aja, ya udah kita fokus pada bisnis aja. Kita fokus pada pekerjaan kita gitu. Ya, memang kadang-kadang ada tawaran menarik di pinggiran jalan atau di tengah jalan gitu, ya. Dalam perjalanan hidup kita itu banyak tawaran-tawaran yang menarik, tapi itu sangat mengganggu konsentrasi kita dan fokus utama kita. Nah, ini pilihan-pilihan seperti ini, ketika ada tawaran-tawaran itu, ya ini menjadi bagian yang sangat sulit untuk kita memilih gitu. Karena tawarannya sangat menarik gitu. Nah, ini yang saya rasa kita harus benar-benar menjadikan bahwa kita ini punya satu prinsip, ya, bahwa kita jangan sampai tergoyahkan dengan apa yang ditawarkan gitu. Ya udah, kalau kita memang konsen dalam bisnis, ya udah kita konsen aja dalam bisnis. Nah, ya, satu pencapaian itu tidak mungkin tidak ada pengorbanan. Ya, kalau kita memang mau pindah dalam alur perjalanan hidup kita, ya nggak masalah juga, tapi kita harus fokus, ya. Nah, teman-temanku sekalian, tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa katakan ya jika itu benar dan katakan tidak jika itu tidak benar. Nah, kebenaran adalah sebuah persepsi, namun kebenaran sosial itu tidak lagi diragukan. Artinya ketika menjadi satu kesepakatan, itulah sebuah kebenaran, ya. Nah, ketika kita menjalankan satu kehidupan sosial, ya, dan ketika ada pendapat atau pernyataan yang berkenaan dengan diri kita itu tidak benar menurut kita, katakan tidak benar, ya.
katakan tidak benar. Ketika itu benar, ya kita harus terima gitu. Karena itu adalah kebenaran sosial. Kebenaran sosial itu bagaimana kita menyepakati bahwa satu kebenaran itu adalah ini misalnya gitu. Berkenaan dengan hal tersebut kaitannya dengan apa-apa yang menjadi pilihan-pilihan kita. Nah, ini dia. Jika misalnya bahwa kita dilihat sebagai seorang yang cocok untuk menjadi seorang pemimpin dan itu kita rasakan benar, katakan oke, kita siap. Tapi ketika itu tidak benar, jangan dibenar-benarkan gitu loh. Jangan dicari alasan untuk pembenaran hal tersebut. Jangan. Ya. Kalau tidak benar, tidak bisa, ya udah, jangan dicari alasan. Apapun itu alasannya untuk membenarkan apa yang menjadi sikap kita. Ya. Dan yang lebih parah lagi biasanya pilihan itu berdasarkan atas emosional. Wah, itu bahaya. Ya, akal sehat kita akan tertutup ketika kita mengambil satu keputusan dengan permasalahan yang sangat subjektif gitu ya, tidak dengan berpikir baik atau normal itu tadi. Ya, sentimen itu gara-gara sentimen misalnya. Ya. Jadi bukan lagi menjadi satu fokus untuk hal-hal yang positif, namun itu menjadi pembalas dendaman. Nah, itu bahaya itu. Jadi saya rasa janganlah kita mengatakan benar tetapi sebenarnya tidak. Ketika kita mengatakan tidak benar tapi sebenarnya benar. Ya, memang pilihan-pilihan itu sekali lagi banyak dalam kehidupan ini. Namun pilihan-pilihan itu kembali lagi kepada kita, background kita apa. Kita nggak bisa menjadi hero, teman-teman. Kita bisa melakukan semua hal, tidak bisa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk berkenaan dengan kebenaran ya, dan pilihan. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan juga buat teman-teman. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.